Pernah dengar soal Muncar di Banyuwangi? Ada sebuah kisah yang luar biasa banget di sana. Ini cerita tentang gimana sebuah tradisi kuno yang penuh makna spiritual bertransformasi jadi simbol persatuan dan kehangatan komunitas. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya sebuah ritual yang awalnya ditujukan untuk para dewa, kok bisa ya berubah total jadi sebuah tradisi yang justru bikin hubungan antar manusia makin erat? Inilah teka-teki indah yang akan kita pecahkan bersama. Oke, untuk bisa paham transformasi ini, kita perlu mundur sedikit nih. Kita harus kembali ke akarnya, tradisi kuno yang hidup di masyarakat Muncar. Coba bayangkan sebuah komunitas di mana kehidupan sehari-harinya itu kontol banget sama nilai dan tradisi Hindu. Jadi, semua aspek kehidupan, dari lahir sampai meninggal, itu diwarnai oleh ritual dan kepercayaan yang turun-temurun. Nah, inti dari tradisi ini adalah sajen. Ini adalah sebuah upacara persembahan. Makanan, barang-barang berharga, semuanya disiapkan dengan sangat teliti, ya sebagai wujud penghormatan kepada dewa atau roh para leluhur. Penting banget untuk kita pahami, sajen ini bukan sekedar ritual yang dilakukan sesekali. Bukan. Ini tuh udah jadi kayak denyut nadi kebudayaan Muncar pada saat itu. Sebuah tindakan suci yang mendefinisikan hubungan mereka dengan alam semesta dan juga masa lalu mereka. Lalu, datanglah sebuah perubahan besar seiring dengan masuknya para ulama. Tapi, disinilah ceritanya jadi super menarik. Perubahan ini sama sekali tidak terjadi lewat paksaan, melainkan lewat sebuah pendekatan yang penuh kearifan. Jadi, para ulama ini tidak datang untuk menghapus budaya yang sudah ada. Sama sekali tidak. Sebaliknya, mereka menerapkan strategi 3 langkah yang berlian. Pertama, mereka fokus untuk memahami dulu nilai luhur dalam tradisi lokal. Kedua, mereka menyampaikan ajaran yang relevan, yang nyambung sama kehidupan warga, dan yang terpenting, mereka menyadari kalau semangat kebersamaan di dalam sajian itu sejatinya sejalan kok dengan nilai-nilai yang mereka bawa. Kutipan ini kayaknya merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan soal pertentangan, tapi tentang penyelarasan. Sebuah pendekatan yang menghormati masa lalu sambil membuka jalan menuju masa depan yang harmonis. Dan disinilah momen transformasi besar itu terjadi. Puncak dari pendekatan bijaksana tadi adalah perubahan tradisi sajen menjadi sebuah tradisi baru, yaitu berbagi ketupat. Mari kita lihat lebih dekat gimana prosesnya. Coba deh lihat slide ini. Jelas banget kan pergeserannya? Kalau dulu sajen itu tujuannya pemujaan, arahnya vertikal, ke atas, menuju yang ilahi. Sekarang berbagi ketupat tujuannya adalah persahabatan, arahnya horizontal, keluar, menyentuh sesama manusia. Semangatnya pun bergeser, dari menghormati leluhur jadi mempererat tali silaturahmi. Jadi, ini poin krusialnya. Ini bukan penghapusan, tapi ini adalah sebuah evolusi. Bentuknya memang berganti, tapi esensi kebersamaannya itu nggak cuma bertahan, tapi justru berkembang jadi jauh lebih kuat. Indah banget kan? Lantas, gimana sih tradisi baru ini hidup dalam keseharian masyarakat Muncar sekarang? Yuk kita lihat momen-momen di mana ketupat ini menjadi jembatan penghubung antar warga. Nah, lihat betapa indahnya integrasi ini. Waktu Idul Fitri, ketupat jadi simbol syukur. Pas acara desa, jadi perekat. Tapi yang paling luar biasa, saat Hari Raya Nyepi, warga Muslim pun ikut berbagi ketupat sebagai tanda hormat. Tradisi ini hidup di setiap momen, selalu dengan pesan yang sama. Kita adalah satu komunitas. Jadi, setelah kita melalui perjalanan panjang ini, apa warisan yang ditinggalkan oleh transformasi budaya di Muncar? Dampaknya terasa sangat nyata dan positif, bahkan sampai hari ini. Hasilnya adalah sebuah komunitas yang lebih kuat, ikatan sosial jadi lebih erat, nilai budaya yang baik tetap lestari, dan yang terpenting, Muncar menjadi bukti hidup bahwa perbedaan keyakinan itu nggak harus jadi pemisah, tapi justru bisa menjadi perekat. Jadi pelajaran utama dari Muncar ini sangat jelas dan kuat. Kisah ini membuktikan bahwa agama dan budaya itu nggak perlu dipertentangkan. Justru ketika keduanya bisa berjalan beriringan dengan kearifan, mereka bisa menciptakan sebuah harmoni sosial yang jauh lebih indah dan positif. Melihat bagaimana Muncar berhasil mengubah sebuah ritual pemujaan menjadi perayaan kebersamaan, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan akhir. Bisakah cara Muncar ini menginspirasi cara kita memandang perbedaan? Di lingkungan kita sendiri? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.